Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, guys. Kali ini channel Daur Ulang Plastik akan memberikan sedikit masukan, sedikit tip bagaimana kita menghadapi situasi menjelang bulan Ramadan dan situasi harga-harga yang cenderung ada yang naik, cenderung ada yang turun, dan cenderung stagnan, bahkan ada yang cenderung tidak laku. Oke guys, yang pertama-tama kita jelas nanti di bulan Ramadan itu kita sudah banyak sekali kebutuhan. Tentunya kebutuhan bukan untuk produksi, kebutuhan untuk kita menghadapi hari raya, karena kita puncaknya biasanya kita memang menikmati hidup, menikmati hasil jerih payah kita itu di waktu hari raya Idul Fitri ya, budaya kita di sini. Ya, untuk itu perlu kita persiapkan betul-betul ya guys, biar nanti kita tidak pusing tujuh keliling, karena kita itu harusnya bersenang-senang menikmati hasil, kok kita itu tidak punya uang, atau memang bahkan kita tidak bisa menyenangkan keluarga karena kita kepentok buat mencukupi kebutuhan karyawan, kebutuhan semuanya kita, bahkan kita itu terkadang tidak bisa dapat bagian gitu. Itu juga berdasarkan pengalaman saya dulu pernah mengalami begitu. Nah, yang pertama ini kita cepet-cepet waktu ini kita jual barang, yang sekiranya itu masih buka, istilahnya masih ada untung, karena waktu ini yang laku PET, kalau punya stok PET ya jual, harganya masih bagus. Yang punya stok logam jual, yang kerasan, yang ABS apa itu yang kira-kira cepat diproduksi, cepat-cepat jual. Pokoknya intinya kita cairkan barang kita yang ada di gudang itu. Tapi kalau memang sekiranya memang barang itu stok masih murah, kita jual rugi ya. Kalau bisa sebisa mungkin, kalau masih ada yang lain dijual, yaitu jangan dijual dulu kalau kita jual masih rugi. Nah, itu ya guys. Ya intinya kita cairkan keuangan. Nah, awal Ramadan itu kita harus sudah punya stok keuangan kita. Kita sudah, biar kita ibadah itu tenang, tidak kemerungsung, tidak apa, kita persiapkan semua. Nah, terus habis sudah jual, kita yang kedua kita lunasi bon, lunasi kewajiban kita. Misalkan yang kira-kira punya bon kepada supplier yang belum dibayar, segera bayar. Kita bayar kebutuhan yang sangat mendesak seperti bayar listrik dibayar, air dibayar. Nah, yang punya cicilan segera dibayar. Itu dari penjualan barang kita itu. Kita penuhi dulu kewajiban-kewajiban yang bikin kita nanti pusing, itu kita selesaikan dulu. Nah, yang ketiga, setelah kita lunasi bon, kita simpan, kita hitung kebutuhan kita. Terutama kita kebutuhan karyawan itu, ada karyawan 10 ya kita catat 1, 2, 3 sampai 10 siapa-siapa, dan THR-nya berapa kita siapkan. Nah, kita amplopi, kita tulis selalu simpan, meskipun baru awal Ramadan. Nah, kita simpan, kita amplopi, maksudnya ya pokoknya kita persiapkan, kita sisihkan. Nah, itu setelah kira-kira karyawan kita cukup, kita juga harus ngitung kebutuhan kita sendiri, buat nanti belanja istri, buat nanti istilahnya kalau hari raya itu ya buat THR anak-anak kecil, untuk angpau, misalnya apa itu, orang-orang tua itu ngasih orang tua, ngasih apa, kita sisihkan. Karena puncak dari kita kerja itu hari raya Idul Fitri itu, kalau budaya kita ya, kalau kita istilahnya umumnya kita itu rata-rata hari raya Idul Fitri itu untuk puncak menikmati jerih payah kita. Nah,
kita harus sisihkan dulu itu awal Ramadan ini minimal sudah siap semua. Nah, setelah semua kira kebutuhan kita semua tercukupi, kira-kira nanti untuk bayar angsuran, bayar apa, yang punya utang, yang punya bon, kita selesaikan semua, itu otomatis kita pengeluaran kita sudah sangat banyak itu. Kita itu sudah mentok istilahnya. Kalau memang seperti perintis kita itu ya itu pokoknya berdarah-darah melakukan itu, istilahnya ya piye carane cukup. Nah, itu kita yang berikutnya kita sisihkan buat istilahnya buat supplier kita. Supplier kita kalau kita memang ada lebih, ada keuntungan ya kita beri bingkisan lah minimal. Kita kasih bingkisan buat supplier kita yang benar-benar kita sudah kerjasama menguntungkan. Nah itu kita sudah bisa ngitung sendiri siapa-siapanya. Nah kita sisihkan. Nah, sesudah itu kira-kira kita sudah itu, kita harus penuhi itu. Kita jual barang kita. Yang punya apa yang ada itu kita jual. Nah, setelah itu kita memang pengeluaran kita memang sangat banyak toh, ya otomatis keuangan kita juga sangat menipis itu, bahkan mungkin ada yang kurang. Seperti saya dulu kadang kurang, ya kita kurangi volume belanja. Nah, sama, kenapa harga turun, harga apa dia itu rata-rata memang mereka pabrik itu menjual bukan membeli, karena juga mereka juga mau mencukupi kebutuhan karyawan-karyawan mereka. Rata-rata mereka itu juga menjual. Nah, jadi membeli pun juga dibatasi, kadang ya kita dibikin rewel, harga turun, harga itu istilahnya permintaan tidak itu memang karena mereka juga hari-hari itu memang dia juga harus menjual, karena pabrik-pabrik apa itu, pabrik toples, pabrik apa itu ya larisnya di hari bulan-bulan puasa mau lebaran itu, karena pembeli biasanya ramainya di itu. Mereka juga mau istilahnya menghabiskan stok, sama seperti kita pelaku daur ulang plastik, lapak apa, kalau bisa ya kita jual, kita jadikan duit, karena kebutuhan kita sangat banyak pas waktu-waktu dekat ini ya. Jadi teman-teman semua memang harus kita persiapkan. Karena apa? Karena itu nanti sangat berpengaruh sekali kalau kita bisa memenuhi kewajiban kita, bila bisa ngasih THR kepada karyawan, ngasih bingkisan kepada supplier, karena itu sangat dinilai oleh mereka. Nah, karena kalau memang kita ada lebih, ada kita sedikit banyak yang kita mampu, memang wajib itu kita harus memberi ya teman-teman semua. Jadi kita harus tahu, kita harus berbagi, karena itu wajib. Apalagi itu zakat, itu jangan lupa, itu juga sangat penting. Kita harus utamakan itu ya guys. Nah, karena itu sangat berpengaruh sekali. Nanti kedepannya juga karyawan juga betah, karyawan juga makmur, sejahtera ikut kita, karena juga tanpa mereka kita tidak bisa maju. Nah itu ya guys ya. Nah, setelah kita ya itu, kita harus memang solusinya untuk memperkuat keuangan kita ya, kita harus mengurangi volume belanja ya guys ya. Pokoknya seperti perintis seperti saya, memang kita harus volume belanja memang harus dikurangi, karena kita juga sangat membutuhkan uang itu ya guys. Jangan sampai nanti hari raya waktunya kita membahagiakan anak, istri, membahagiakan karyawan, membahagiakan semua, berbagi sama, kita tidak punya apa-apa, istilahnya kita plonga-plongo ya sayang guys. Kalau bisa hidup itu harus kita nikmati ya guys, karena kita di situ nanti kita akan merasa senang, merasa puas, karena kita bisa dapat berbagi itu ya guys ya. Ya tapi juga batasnya jangan kita ya
yang penting-penting saja, jangan terlalu boros, apa-apa harus dibeli, apa-apa harus jangan, itu juga salah. Tapi minimal yang penting-penting itu kita utamakan ya, kewajiban-kewajiban itu ya. Jangan sampai kita berfoya-foya, bermewah-mewahan, tapi karyawan tidak kita pikirkan. Nah itu guys, jadi kita harus berpikirnya sampai situ. Karena nanti insya Allah kalau kita memberikan yang lebih, bukan cuma ajaran di agama Islam saja, semua mau apa aja kalau kita hukumnya itu kalau kita berbagi, kita memberikan kewajiban kita untuk berbagi pada yang berhak, kepada yang kewajiban kita penuhi, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang lebih. Mungkin hanya itu review kali ya ini, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.